Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku, Sulis. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang melimpah, dan tentunya berkah. Amin amin ya robbal alamin. Ya lagi sakit, aku doakan segera sembuh biar bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Oke teman-teman, sesuai di judul kontenku kali ini ya, aku akan membahas berita yang lagi rame diperbincangkan di televisi ya. Nah, ini khususnya di televisi Hong Kong. Jadi untuk kalian yang merawat anak kecil, yang merawat lansia, kalian harus hati-hati dan lebih waspada. Karena kasus ini ada beberapa kasus yang tersedak makanan ya minggu-minggu ini. Yang pertama itu di minggu lalu itu ada seorang nenek ya dijaga oleh cecenya orang Indonesia, dan dia itu juga tersedak oleh makanan siumai dan akhirnya tidak tertolong nyawanya. Ya mungkin si neneknya itu bahasa Jawanya keloloten ya teman-teman, karena si siumai itu kenyal seperti pentol kayak gitu kan, kenyal ya kalau tersedak, dan kita tidak bisa mengatasinya. Apalagi kalau pas telepon mau bawa ke rumah sakit itu juga jauh, pastinya kan juga nggak tertolong karena tersedak di tenggorokan dan kita itu tidak bisa bernafas kayak gitu. Jadi untuk yang jaga nenek harus lebih hati-hati, karena kalau nenek itu biasanya suka makan siumai ya, karena itu makanan khas Hong Kong, biasanya dimakan pada saat pagi hari untuk sarapan kayak gitu. Jadi kalau mau ngasih makanan ke nenek itu sebaiknya diperhatikan kita tungguin pada saat dia sarapan ya. Jadi kalau ada apa-apa itu kita bisa lebih tahu lebih awal kalau kita memberi sarapan kepada nenek terus kita tinggal kayak gitu. Kalau ada kejadian apa-apa kan kita tidak bisa menolong dengan cepat ya teman-teman kayak gitu. Jadi harus lebih hati-hati. Terus kasus yang kedua itu dulu ada anak umur 2 tahun ya, masih kecil, 2 tahun apa 1 tahun setengah kayak gitu. Dia juga mempunyai seorang cece, tapi cecenya itu pada saat itu libur ya. Lah pas libur yang jaga otomatis kan orang tuanya. Nah sama si orang tuanya ini ya biasanya orang tua itu ngasih makanan ke anaknya. Nah kebetulan yang dikasih makan itu buah anggur dan tidak dipotongin sama si orang tuanya. Ya maklum lah, anak kecil kan masih aktif, mungkin dia makannya sambil jalan, sambil lari-larian kayak gitu. Apalagi kan anggur itu bulat ya, kalau sekali ketelan itu kan nggak bisa langsung masuk ke dalam perut, mesti nyangkut di tenggorokan karena terlalu besar ya. Meskipun kita lihat itu kecil, tapi kalau dalam bulat kayak gitu masuk di tenggorokan pasti nyangkut ya, dan akhirnya juga meninggal dunia. Pokoknya miris banget deh. Apapun itu sebenarnya bisa terjadi ya teman-teman. Ya tinggal kita harus lebih hati-hati dan waspada kayak gitu. Nah ini kasus yang ketiga, baru-baru aja kemarin itu aku dikasih tahu sama bosku kalau ada anak usianya itu sudah 7 tahun, dia itu juga kesedak makanan dan akhirnya juga meninggal dunia karena tidak tertolong. Nah ini ceritanya dia itu lagi sekolah, terus dia itu di sekolahan mungkin pas jam istirahat ya, dia itu makan jelly. Padahal jelly itu kan kenyal, tapi teksturnya meskipun kenyal dia itu padat ya teman-teman. Kalau tidak dikunyah dia itu tidak bisa pudar. Beda kayak roti, kayak biskuit kayak gitu ya. Kalau semakin lama dikasih air kan dia itu semakin melembek ya. Kalau jelly itu nggak bakal melembek kalau kita itu tidak mengunyah ya. Jadi dia itu si anak usia 7 tahun itu di sekolahan makan jelly pas jam istirahat, kemudian kesedak, dan sama pihak rumah sakitnya itu juga ditolong sih sebenarnya, sampai dirawat 7 hari katanya di berita yang beredar itu, tapi nyawanya itu tidak tertolong. Nah ini itu anaknya dari cece Filipin, enggak cece sih, dia itu sudah menikah dengan seorang laki-laki ya, berasal dari Pakistan kayak gitu, tapi si ibunya ini asalnya dari Filipin. Pas di sini sebenarnya ya sama seperti aku sih, TKW kayak gitu, tapi berhubung dia itu sudah menikah dengan
orang Pakistan, jadi ya tidak lagi TKW ya, jadi nyonya ya. Kalau yang udah menikah dengan orang luar negeri pasti ya namanya nyonya, bukan lagi TKW kayak gitu. Nah, aku juga mau cerita dulu itu pas anakku usia 2 tahun apa 2 tahun setengah kayak gitu ya. Nah, dia itu diajarin sama bapaknya, ya mungkin bapaknya itu cuman bercanda ya teman-teman. Pada saat itu dia makan kacang yang ada coklatnya, kayak oh itu loh jajanan ya. Itu bapaknya itu memperlihatkan aksinya ya, dia itu menaruh makanan di dalam hidungnya kayak gitu loh, karena kacang kan dalam bentuk utuh itu kan agak besar, terus dimasukkan di hidungnya kayak gitu. Dia cuma bercanda. Dan pas aku itu lain hari gitu ya, aku nggak memperhatikan dia itu juga makan kacang yang ada coklatnya itu, dan aku tinggal di dapur karena aku mau masak, dan otomatis aku nggak mungkin kan bawa anak kecil di dapur pas masak kayak gitu kan repot banget. Jadi aku taruh di ruang tamu, terus aku kasih jajan. Nah, jajannya itu kebetulan yaitu sisa jajan kemarin yang dibelikan bapaknya, dan bapaknya itu memberi contoh yang tidak benar. Akhirnya sama si anak, ya namanya anak kecil ya, sudah tahu, oh kemarin itu aku diajarin kayak gini loh, nggak apa-apa. Nah, dia itu juga mempraktekkan hal yang sama, dia memasukkan kacang itu di dalam hidungnya teman-teman. Jadi dia itu karena hidungnya kecil ya, mungkin nggak bisa masuk ke dalam. Akhirnya dia itu dengan kacangnya itu ya nggak tahu gimana caranya, dia itu kok mendapatkan kacang yang kecil kemudian dimasukkan di dalam hidung, dan alhamdulillahnya itu masih nyangkut di dalam hidung sini teman-teman, jadi nggak sampai masuk ke tenggorokan kayak gitu. Aku setelah tahu kejadian itu, aku marahin orang tuanya, terutama bapaknya ya, kenapa dia itu kenapa dia tuh kasih contoh yang tidak baik pada anaknya, padahal anaknya itu masih kecil, pasti juga akan mencontoh apa yang dilakukan orang dewasa lakukan kayak gitu. Sedangkan aku di rumah itu sendiri, terus harus masak, harus ini, harus itu, terus dikasih tahu yang tidak benar, dan itu aku sedikit marah kepada majikanku ya. Dan semenjak itu aku kasih tahu sama anakku ya jangan diulang lagi. Terus orang tuanya juga aku tegur jangan dikasih contoh yang tidak baik, karena anak kecil itu biasanya meskipun orang dewasa itu niatnya bercanda, tapi kalau anak kecil ya namanya anak kecil ya, nggak tahu ini bercanda atau beneran ya, pokoknya niru kayak gitu. Pokoknya harus hati-hati jaga anak kecil, jaga lansia itu rawan sekali tersedak makanan ya. Jadi kalau mau ngasih makanan itu harus dipotong-potong terlebih dahulu, apalagi buah anggur itu kan bulat, itu harus dipotongin. Terus kayak pentol, kayak siuma itu juga harus dipotongin ya. Kita anjurkan kepada anak atau orang tua itu untuk duduk makannya ya, biar tidak tersedak ya, dan berdoa terlebih dahulu, jangan langsung makan. Pokoknya sebelum makan itu harus berdoa terlebih dahulu. Terus posisikan makanan itu dalam bentuk yang memang kalau untuk anak kecil kita harus potong-potong terlebih dahulu biar tidak tersedak ya teman-teman. Jadi kita harus perhatikan dan laranglah anak kecil itu makan dalam posisi lari-larian atau jalan kayak gitu ya. Ya benerlah apa yang diajarkan di agama Islam, kalau makan itu tidak boleh dalam keadaan berdiri, tidak boleh lari-larian, harus duduk kan. Jadi ya memang benar adanya, dan harus berdoa sebelum makan. Oke teman-teman, dari sekian pengalaman yang sudah terjadi, kita bisa ambil hikmahnya dan kita jadikan pelajaran agar kita itu juga lebih hati-hati dalam menjaga anak, menjaga lansia kayak gitu ya, biar hal ini tidak terjadi pada diri kita. Oke teman-teman, sekian dulu vlogku hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Ketemu lagi di video-video selanjutnya.